1 Yohanes pasal 1 ayat 5-7 menuliskan, "Dan inilah berita yang telah kami dengarkan dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa." Kutipan Alkitab ini menunjukkan dua hal ke kita. Pertama, Allah adalah terang, dan yang kedua, Allah ada di dalam terang, sehingga manusia bisa melihat Allah. Di dalam kitab Kejadian, saat Allah menciptakan kembali langit dan bumi, kita baru melihat kehidupan pada hari ketiga. Pada hari pertama, Allah menciptakan terang. Pertama-tama ada terang, baru kemudian kehidupan. Ini menunjukkan bahwa terang lebih penting daripada kehidupan. Di dalam pekerjaan Allah, Dia menjadikan terang, baru kemudian yang lainnya mengikuti. Jadi apakah terang itu? Perjanjian Lama tidak menjelaskan kepada kita tentang apa itu terang. Tetapi dalam Perjanjian Baru, Efesus 5 ayat 13 membicarakan terang. Di sana dituliskan, "Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang." Ayat ini adalah satu-satunya contoh di dalam Alkitab yang membicarakan fungsi terang. Kita perlu mengapresiasi ayat ini. Kita tidak perlu mencari-cari terang, karena saat kita masuk ke dalam terang, kita akan diterangi, dan terang itu akan mencari kita. Terang berfungsi untuk membuat hal-hal yang tersembunyi menjadi nyata. Terang menyingkapkan perkara-perkara yang tersembunyi. Diterangi atau menerima pencerahan berarti menerima penyingkapan tentang hal-hal yang tersembunyi. Saat kita berada di bawah terang, tidak aneh apabila kita menyadari dosa-dosa kita. Sebaliknya justru aneh apabila kita berbuat dosa tetapi tidak menyadarinya. Bila kita adalah orang yang telah dilahirkan kembali, Allah akan berbicara dan menerangi kita. Kita perlu mengindahkan dan taat perintah Allah, terang Roh Kudus dan pimpinan Tuhan yang di dalam. Seseorang yang meninggikan diri pasti adalah orang yang tidak berada di dalam terang. Pada tahun 1904 dan 1905, terjadi salah satu kebangunan rohani terbesar dalam sejarah gereja. Seorang muda bernama Evan Roberts dipakai Tuhan untuk membawa kebangunan ini. Dia bertanya kepada kaum saleh saat itu, kapan terakhir kali mereka mengaku dosa satu sama lain. Beberapa mengatakan lebih dari 5 tahun, dan beberapa yang lain mengatakan lebih dari 10 tahun yang lalu. Kemudian dia mengatakan kepada mereka bahwa seseorang yang sudah lama tidak mengaku dosa telah terjatuh. Dan sementara mereka yang baru saja mengaku dosa, mereka hidup di dalam terang. Saat itu, Evan Roberts berusia 28 tahun. Banyak yang tidak suka akan hal ini karena usianya yang muda. Sebenarnya permasalahan di sini bukan pada perbuatan kita yang salah. Masalahnya terletak pada kenyataan bahwa saat kita berbuat salah, kita sering tidak tahu bahwa hal itu adalah kesalahan. Ini membuktikan bahwa seringkali kita kekurangan terang Tuhan. Titik awal dari kehidupan kekristenan adalah terang Tuhan. Semakin kita dekat pada Tuhan, kita akan semakin melihat terang. Dan semakin kita melihat terang, kita akan semakin rendah hati dan sadar akan dosa-dosa kita. Sebagai orang Kristen, langkah awal kita bertumbuh secara rohani adalah melihat Tuhan. Saat kita menjadi orang yang melihat Tuhan, pada saat yang sama kita juga akan melihat diri kita sendiri.
Tidak ada seorang pun hidup di hadirat Tuhan dengan penuh keyakinan akan dirinya. Karena semakin kita melihat terang, di hadapannya kita akan semakin takut dan gentar. Paulus adalah seorang yang selalu takut dan gentar. Kita tidak dapat yakin akan diri kita sendiri. Mereka yang mengakui dosa-dosanya adalah orang-orang yang hidup di dalam terang Tuhan, dan mereka tidak berjalan di dalam kegelapan. Di sini kita pun dapat melihat apakah kegelapan itu. Kegelapan adalah ketidakpedulian terhadap dosa. Mereka yang hidup di dalam kegelapan tidak sadar akan dosa. Semakin kita melihat terang, kita akan semakin mengenal dosa, dan kita akan semakin memiliki perasaan yang sensitif terhadap dosa. Ayat yang pertama tadi kita baca menuliskan, Allah adalah terang, dan Dia ada di dalam terang. Saat kita masuk ke dalam terang, terang itu akan memperlihatkan apa adanya diri kita. Allah itu terang, dan terang itu membuat kita mengenal diri kita sendiri. Lalu apakah artinya Allah ada di dalam terang? Pada zaman Perjanjian Lama, Allah berdiam di ruang Maha Kudus. Di sana tidak ada terang alami maupun terang yang dibuat manusia. Allah adalah sosok yang tidak nampak. Diri Allah menjadi misteri bagi manusia. Manusia hanya dapat mereka-reka tentang Allah, tetapi tidak dapat mengerti Allah. Di dalam Perjanjian Baru, Allah telah menyatakan dirinya. Ini berarti hari ini Allah menjadi Allah yang telah dinyatakan kepada manusia. Sekalipun Dia adalah Allah yang tersembunyi, Dia menyatakan dirinya melalui Yesus Kristus, Sang Terang Injil. Hari ini kita dapat mengerti Allah yang seperti apakah Dia, dan kita pun tahu perkara-perkara besar yang telah Dia kerjakan bagi kita. Kita dapat mengenal diri kita karena Allah adalah terang, dan kita dapat mengenal diri Allah karena Dia ada di dalam terang. 1 Yohanes 1 ayat 7 menuliskan, tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Begitu kita menerima Allah yang diwahyukan dalam terang Injil, kita tidak lagi berjalan menurut hukum, tetapi menurut kasih karunia. Terang dalam Alkitab berhubungan dengan terang kekudusan dan terang Injil. Terang di dalam 1 Yohanes pasal 1 adalah terang Injil. Kita mengenal Allah melalui terang Injil, dan kita hidup di dalam terang ini, sehingga darah Yesus, Putranya, menyucikan kita dari segala dosa. Allah adalah terang, dan terang ini membongkar kondisi kita yang sesungguhnya. Allah ada di dalam terang, dan terang ini menyingkapkan dirinya sebagai Allah yang penuh kasih karunia. Sekalipun dosa-dosa kita berat, kita dapat datang kepadanya dengan penuh keberanian, dan membiarkan darah Yesus Putranya menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Semoga Tuhan menunjukkan kepada kita dengan jelas tentang dua fungsi terang. Terang membuat kita dapat melihat Allah dan menerima Dia sebagai juru selamat. Terang juga dapat membuat kita melihat diri kita dan menunjukkan bahwa kita perlu darah Tuhan untuk membasuh dosa-dosa kita. Terang juga menunjukkan bahwa kita perlu berjalan dalam terang Allah. Haleluya! Allah adalah terang.